selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadil ladzina istafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM kita Bapak Didik Soekardi beserta keluarga. Yang saya hormati para tokoh masyarakat, para sesepuh, para hujaj, ibu-ibu sekalian, para santri TPA atau bin Nahdlatul Wathon Bekasi. Gimana kondisinya, sehat? Alhamdulillah. Perjalanan begitu cepat. Waktu demikian cepat berlalu. Malam ini kita sampai pada malam yang ke-15. Alhamdulillah kita masih bertahan. Kita bisa melewati ujian demi ujian karena di bulan Ramadan ini kita banyak mengalami ujian. Ujian apa? Dalam mengendalikan hawa nafsu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang hadir di tempat ini lulus dalam menghadapi ujian-ujian selanjutnya. Sehingga dalam perjalanan Ramadan kita dengan ridha Allah Subhanahu wa taala kita dianugerahkan piala taqwa. Amin ya rabbal alamin. 2 malam lagi insyaallah kita akan memperingati malam nuzulul Quran. Malam diturunkannya Al-Quran. Nah, berkenaan dengan ini sedikit kita akan mengupas tentang mukjizat Al-Quran. Sebelum kita berbicara lebih jauh, lebih baiknya sama-sama kita bersolawat sekaligus bersyair. Semoga dengan syair ini dapat meresap ilmu ini ke dalam jiwa kita. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salah satu kitab di dunia yang diturunkan pada baginda, kitab Al-Quran kalam mulia, mukjizat terhebat sepanjang masa. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Di antara mukjizat yang nyata, semakin kita sering membaca, tidak bosan nikmat terasa, menembus sampai ke dalam jiwa. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Diberitakan kepada kita proses terjadinya manusia, langit, bumi, bintang, udara, matahari, gunung dan lainnya. Salatullah
salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Al-Quran banyak bercerita kejadian masa dahulu kala, Fir'aun, Samud, Qarun dan lainnya. Ahli sejarah sudah mengakuinya. Salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Al-Quran juga berbicara kejadian besar nantinya tentang kematian manusia, juga kiamat pastilah tiba. Salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Kita sebagai umat Islam, sebagai umatnya Nabi, benar-benar bersyukur. Alhamdulillah, ini kitab suci Al-Quran pertama-tama diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian diturunkan, disebarluaskan kepada sahabat-sahabatnya, seluruh umatnya, hingga era kita sekarang ini. Ini isinya adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebut juga Al-Quranul Karim, Al-Quran yang mulia. Sekarang saya tanya jamaah, apa arti Al-Quran? Apa arti Al-Quran? Nah, jangan-jangan nggak tahu nih. Sudah muslim sudah lama nggak tahu arti Al-Quran. Apa arti Al-Quran? Nah, ini yang pesantren saya tanya belum tentu tahu. Kausar. Nah, Kausar udah mondok nih, gontor lagi. Apa arti Al-Quran, Kausar? Bukan. Al-Quran artinya yang dibaca. Kemudian di Indonesia menjadi koran. Koran itu koran, awalnya Quran. Quran itu awal mulanya di Indonesia menjadi koran. Koran yang dibaca. Ya. Di Al-Quran yang dibaca. Jadi mulai sekarang jamaah, Quran dibaca, bukan ditonton, bukan dipajang. Ini bukan jimat jamaah. Ini bukan jimat, bukan barang antik. Ya, ini adalah firman Allah yang wajib dibaca. Betul? Oleh karena para jamaah sekalian, tolong melalui Ramadan ini, ayo sama-sama tergerak hati kita untuk membuka, membaca lembaran-lembaran kitab suci. Dan Quran ini mengandung mukjizat jamaah. Coba, kita nggak usah baca jamaah, kita peluk di Quran, rasanya beda, damai hati kita. Apalagi kita sempat membacanya. Nah, tadi disebutkan Quran ini semua ayatnya mengandung mukjizat, betul? Apa buktinya? Tidak ada yang bosan membaca Al-Quran. Makin dibaca makin nikmat, makin dibaca makin asyik. Nih contohnya ada di kita, ntar tadarusan nih. Kalau secara teori mereka sudah bosan, karena anak-anak kecil ini belum tentu tahu artinya. Ini heran kita ya, Quran bahasa Arab, nggak ngerti bahasa Arab, nggak tahu artinya, tapi kenapa kok seneng? Ini anak-anak kita ini seneng banget. Subhanallah. Apalagi contohnya, banyak nggak anak kecil hafal Quran? Coba contoh, tonton Hafiz Indonesia. Kadang kita malu jemaah ya, udah umur 40 tahun, 50 tahun, kalah sama anak kecil.
usia 5 tahun, 6 tahun hafal Al-Quran. Kita kemana selama ini? Coba, kita merasa iri nggak sama anak-anak itu? Iri sekali. Mengapa anak kecil hafal Quran? Bahkan orang buta ada yang hafal Al-Quran. Orang yang lumpuh otaknya hafal Al-Quran. Siapa contohnya? Najah, anak kecil dari Lombok tuh. 30 juz hafal Quran bolak-balik. Halamannya, nomor ayatnya, artinya. Subhanallah, coba. Cacat, lumpuh, di kursi roda. Ya, itu menunjukkan bahwa Quran adalah mukjizat. Enggak pernah kita bosan membacanya. Oleh karena itu para jamaah sekalian, mumpung masih hidup nih, jangan abaikan Quran. Nasib hidup kita di sini. Masa depan kita dunia akhirat di sini. Ketika sakaratul maut nanti, kalau Quran penuh di kepala, Quran penuh di hati, maka itu mendorong nyawa kita. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Nyawa kita akan cepat keluar. Ya, dalam keadaan husnul khatimah. Nanti insyaallah para penghafal Quran begitu masuk ke liang kubur, kuburnya terang beneran dengan cahaya Quran. Dan Allah menjaga tubuh orang yang menghafal Quran. Ulet, cacing belatung gak akan berani memakan daging orang yang menghafal Al-Quran. Makanya jenazah para nabi utuh, para wali utuh. Mungkin kita pernah mendengar ada kubur yang dibongkar guru ngaji, jenazahnya utuh padahal sudah dikuburin sekian tahun yang lalu. Subhanallah jamaah, ini gak main-main. Dan nanti ditanya dalam kubur, apa pertanyaannya? Wama imamuka. Apa imam kita? Imam kita adalah Al-Quranul Karim. Ini imam kita, pedoman petunjuk hidup kita. Kalau selama di dunia nggak pernah kita baca jamaah, gimana kita bisa menjawab? Kan kita nggak bisa berbohong nanti, rugi banget. Demikian juga ketika di padang mahsyar, Quran berikan syafaat. Jadi payung kita nanti di padang mahsyar. Ketika melintasi Shiratal Mustaqim, Quran berikan syafaat. Dalam waktu sekian detik, tembus masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti di dalam surga yang kita dengar adalah ayat-ayat Quran. Subhanallah. Ini kalau ada anaknya yang hafal Quran, itu tiket menuju surga. Kita dorong nih anak-anak kita nih, mudah-mudahan mereka mau menghafal Al-Quran, mumpung otaknya masih bersih, hatinya masih bersih, insya Allah cepat menghafal Al-Quran. Dan sekarang kampus-kampus besar banyak menerima calon mahasiswa beasiswa kalau anak itu hafal Al-Quran, karena diyakini kalau Quran udah begitu mudah masuk ke otaknya, apalagi ilmu-ilmu yang lain. Silakan buktikan jamaah. Jadi orang yang di otaknya ada Quran, kecerdasannya berlipat. Subhanallah. Satu orang pribadi nih. Ini saya merasakan pengalaman pribadi. Saya ini mondok cuma 3 tahun. Saya baca kitab nggak bisa, sekedarnya lah. Kuliah sampai S2. Ya, tapi subhanallah ya Allah ya. Kalau saya menulis itu kayak ngalir aja tuh. Makanya saya bacakan syair ini adalah syair yang ke-485, bayangkan. Kalau dipikir cara otak nggak mungkin.